Pemirsa, putra Presiden RI ketiga B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, penuhi panggilan KPK dan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten. Pemirsa, Ilham tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa siang. Ia ditanya oleh tim penyidik lembaga anti rasuah perihal penjualan mobil klasik pada ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya Ilham Habibie sudah memenuhi panggilan KPK pada Rabu 2 September lalu. Dalam pemeriksaan tersebut, Ilham mengaku beri keterangan soal penjualan mobil pada Ridwan Kamil sekitar tahun 2021 dengan sistem cicil. Meski demikian, penjualan mobil yang belakangan telah disita itu belum dilunasi oleh RK. Sampai sekarang bayar pas sisanya itu. Saya nanti menunjukkan, maaf, nanti saya sampaikan setelah saya berdua. Ke berita acara. Pemirsa, kecewa permintaan penyelidikan ulang kasus kematian misterius tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian. Keluarga Arya Daru Pengayunan berkeluh kesah pada Komisi 13 DPR. Ya, sementara itu pihak Komisi 13 desak Kapolri lakukan gelar ulang dan otopsi ulang guna ungkap kematian Arya Daru. Yang terjadi pada anak kami. Keluarga Arya Daru Pengayunan mengadukan dugaan kejanggalan kematian sang diplomat muda Kementerian Luar Negeri ke Komisi 13 DPR RI pada Selasa pagi. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Jakarta yang juga dihadiri LPSK, Komnas Perempuan, dan Kementerian HAM. Keluarga Arya Daru menilai hingga kini belum ada kejelasan terkait kasus kematian sang diplomat muda. Penyampaian dari pihak penyidik pada waktu itu belum bisa menenangkan kami, terus terang saja. Meskipun saya juga menghargai dari pihak-pihak yang terkait tentunya sudah bekerja keras, tetapi bagi kami itu juga belum membuat kami merasa jelas dengan apa sebetulnya yang terjadi pada anak kami. Usai mendengar keterangan dari keluarga, Komisi 13 DPR RI mendesak kepolisian melakukan gelar perkara ulang dan membuka opsi ekshumasi atau otopsi ulang guna mengungkapkan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kita perlu cek lagi, kita minta perkara ini dibuka kembali oleh Kapolri untuk minta keterangan kepada ahli forensik. Kalau tidak, dilakukan otopsi ulang untuk menyesuaikan dengan bukti-bukti. Apalagi saya katakan tadi ada petunjuk baru, itu bagus itu. Petunjuk baru ini bisa membuka bisa melakukan otopsi ulang. Yang adanya surat ancaman, kalau orang bunuh diri, mau siapa lagi yang mau ngancam? Sementara itu dalam rapat itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga sempat mengungkap 3 ancaman teror yang dialami keluarga sang diplomat muda. Pertama, 9 Juli 2025, seorang pria misterius mendatangi rumah almarhum dan menyerahkan amplop coklat yang setelah dibuka berisi styrofoam berbentuk bunga Kamboja, hati, dan bintang. Yang kedua, pada 27 Juli 2025, makam Arya Daru diacak-acak hingga membuat keluarga kaget. Dan yang ketiga, 16 September 2025, kuburan sang diplomat muda ditaburi bunga mawar merah dengan bentuk yang aneh. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Andreas Hugo Pariera, ini mendesak Kementerian Luar Negeri RI segera bentuk tim investigasi independen. Ya, hal ini guna mengusut tuntas kasus meninggalnya diplomat muda Arya Daru Pengayunan. Ya, makanya dari pihak keluarga sebenarnya minta juga ada dari Kemlu untuk hadir. Cuma karena ini kita harus minta izin lagi ke pihak komisi terkait, itu kan aturan main di sini. Makanya kami buat rekomendasi untuk disampaikan, dikirimkan untuk pihak Kementerian. Karena ini almarhum ini adalah diplomat yang sudah diberikan tugas untuk pergi ke Finlandia. Ya, saya kira masyarakat memperhatikan begitu intens. Masa Kementerian Luar Negeri hanya diam aja gitu kan?
warga negara kita yang ada di luar negeri dilindungi, termasuk dilindungi oleh almarhum gitu. Sementara almarhum sendiri tidak dilindungi oleh instansinya, kan ini kan aneh gitu. Penekanan soal tim investigasi tadi, targetnya kan dibentuk kapan, mulai kapan bekerja? Ya, kami memberikan ini rekomendasi dan kami akan melakukan. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Imam kedua. Awas cairannya, gantungan. Jangan ganggu. Mundur. Ya, pemirsa, sejumlah santri berhasil menyelamatkan diri usai ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Qasidi di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, sementara itu tim SAR gabungan berusaha membuat korban terjepit reruntuhan bangunan agar tetap sadar dengan terus mengajak komunikasi. Sejumlah santri menyelamatkan diri dari bangunan musola yang ambruk terekam video amatir. Mereka menyelamatkan diri dengan merangkak keluar dari bangunan yang ambruk. Jumlah santri lainnya membantu korban untuk keluar dari runtuhan bangunan. Beberapa santri lain terlihat panik lantaran rekan-rekan mereka menjadi korban. Tapi Imam Gado. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun, apa yang muka? Ya? Pemirsa, sementara itu tim penyelamat berusaha membuat korban terjepit reruntuhan bangunan agar tetap sadar. Mereka terus mengajak korban berkomunikasi dengan menanyai kondisinya. Diketahui ada 2 korban terjepit bernama Yusuf dan juga Haikal yang saat itu masih bisa diajak komunikasi oleh tim SAR. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Masuk. Ya, sementara itu jenazah Muhammad Soleh, santri Ponpes Al-Qasidi, ini korban meninggal robohnya bangunan musola, dipulangkan ke kampungnya di Bangka Belitung. Pemirsa, jenazah Muhammad Soleh, santri berusia 22 tahun, korban robohnya bangunan musola Ponpes Al-Qasidi, dibawa pulang pihak keluarga.
Jenazah diterbangkan menuju kampung halamannya di Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Korban sempat mendapatkan perawatan di RSUD NT Notopuro, maksud kami RT Notopuro, namun nyawanya tak dapat diselamatkan karena kondisinya luka yang cukup serius. Ya, sementara itu rumah duka di Bangka Belitung, keluarga menunggu kepulangan jenazah Muhammad Soleh. Keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian Soleh. Rencananya jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum di dekat rumahnya. Sementara itu pemirsa, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyatakan sebanyak 102 santri menjadi korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Qausini yang terdiri dari 99 orang santri selamat, namun 3 orang dipastikan meninggal dunia. Berjumlah 102 orang, terdiri dari selamat 99 orang, meninggal dunia 3 orang. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Bisa evakuasi korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Qausini ini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung. Ya, sejumlah keluarga masih menaruh harapan agar para korban masih bisa ditemukan dalam kondisi hidup dan selamat. Dan doanya, Bu. Selamat, Pak. Ibu Koyimah, warga Blega, Bangkalan, Jawa Timur merupakan orang tua salah satu siswa kelas 1 Madrasah Sanawiyah Al-Qausini. Ia adalah satu dari ratusan keluarga korban yang mengaku belum bisa tenang menunggu kabar anaknya ditemukan. Ratusan keluarga korban runtuhnya bangunan pondok pesantren Al-Qausini di Buduran Sidoarjo masih berkumpul di posko operasi Basarnas yang dibuka di kampus 2 Institut Agama Islam Al-Qausini yang berjarak sekitar 200 meter dari Ponpes. Di area gedung yang dibuka sebagai tempat istirahat, mereka masih terus menanti ada kabar baik yang diberikan oleh tim SAR sejak hari pertama kejadian. Kelas berapa sekarang, Bu? 1 Sanawiyah. 1 Sanawiyah, Bu ya. Terus Ibu tahunya awal dari mana, Bu? Dikabari atau? Kabarin, Pak. Tapi Bu tahu pasti kalau anaknya Ibu di musola itu, Bu, waktu itu? Dari teman-temannya, Pak. Dari teman-temannya, Bu ya. Terus mengatakan kalau ikut sholat di situ, Bu. Anak Ibu Koyimah, Ahmad Suhaibi, telah menempuh pendidikan di Ponpes Al-Qausini selama 1,5 tahun. Kini para orang tua dan kerabat masih berharap agar anak-anaknya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Bisa proses evakuasi dan pencarian korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Qausini terus dilakukan hingga Rabu pagi. Dilakukan non-stop 24 jam, tim evakuasi dari Basarnas, BPBD Jatim, tim SAR, TNI Polri, serta Damkar melakukan upaya pencarian dan juga evakuasi korban dari balik reruntuhan bangunan. Dengan berbagai teknik, tim evakuasi berusaha untuk terus mencari titik lokasi korban. Secara bergantian, tim evakuasi masuk ke area runtuhan bangunan. Lokasi proses evakuasi pun steril dari warga maupun awak media. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai proses evakuasi di Pondok Pesantren Al-Qausini, kita bergabung dengan jurnalis iNews, ada rekan Pramono Putra yang berada di lokasi kejadian. Selamat pagi, Pramono. Apakah saat ini proses evakuasi masih berlangsung dan apakah ada korban yang berhasil dievakuasi pagi hari ini? Ya, selamat pagi. Jadi proses evakuasi terhadap korban runtuhan di Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran Sidoarjo masih terus berlangsung hingga saat ini. Namun hingga siang ini belum
ada atau belum berhasil dievakuasi korban yang tertimbun di bawah bangunan yang runtuh. Dan saya laporkan juga bahwasanya saat ini saya berada di posko operasi SAR, di mana sejumlah warga keluarga korban melihat daftar yang ada, dan pihak Basarnas sendiri Rabu pagi tadi mengeluarkan data korban. Ada 100 korban yang telah dievakuasi, semuanya dari santri, dan totalnya ada 100 yang telah dievakuasi dari lokasi runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Ghazini ini. Sementara itu, saat ini di salah satu ruangan di Posko Operasi SAR Nasional ini juga telah berlangsung rapat tertutup yang dilakukan oleh Kepala Basarnas, Kepala BNPB, dan Kepala BPBD Jatim, kemudian dari jajaran TNI Polri yang diwakili oleh Kapolresta Sidoarjo. Menurut rencana, nanti setelah rapat tertutup di salah satu ruangan di posko operasi ini akan dilakukan press release atau keterangan pers terkait apa dan bagaimana nanti tindak lanjutnya. Seperti kita lihat saat ini, sejumlah awak media juga sudah siap untuk mengikuti press release yang akan dilakukan oleh pihak Basarnas. Semuanya sudah siap, namun saat ini dari pihak Basarnas, BNPB maupun dari BPBD dan TNI Polri masih melakukan rapat tertutup di salah satu ruangan. Dan saya mencoba untuk menunjukkan ke pemirsa, inilah keluarga korban yang hingga saat ini masih menunggu di posko. Ratusan keluarga korban dari berbagai daerah ini masih mengharapkan anak mereka, kerabat, saudara yang tertimbun oleh runtuhan agar bisa tetap hidup. Dan satu hal lagi, dari informasi yang kami peroleh, bahwasanya di lokasi runtuhan untuk Rabu ini sudah mulai tercium bau menyengat. Ini seperti yang disampaikan oleh salah satu keluarga korban setelah melihat lokasi runtuhan di area Pondok Pesantren Al-Ghazini di Buduran Sidoarjo ini. Demikian, Yasmin. Ya, rekan Purnomo, apa menjadi kendala yang dihadapi para tim SAR gabungan? Karena soalnya ini sejak kemarin sore ini belum ada yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Ya, terkait masalah kendala dari pihak tim evakuasi sendiri, sebenarnya kendala utama adalah karena kondisi tempat evakuasi itu tertutup oleh beton besar yang runtuh seiring dengan ambruknya bangunan itu. Jadi banyaknya beton besar yang menutup, menyulitkan petugas untuk mengevakuasi korban. Sementara jika dilakukan dengan alat berat, tim evakuasi kembali memikirkan kondisi korban yang masih hidup di balik reruntuhan. Jadi tim evakuasi tidak ingin jika proses evakuasi dengan menggunakan alat berat ini akan berpengaruh negatif terhadap korban yang masih hidup yang ada di balik bangunan yang roboh. Demikian. Baik, apakah masih ada komunikasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, rekan Pramono? Ya, hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim evakuasi, baik dari Basarnas, BPBD, maupun dari tim SAR TNI Polri. Mereka masih terus melakukan hingga saat ini. Dan sampai kapan mereka melakukan evakuasi, hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi karena memang menurut keterangan yang kami peroleh di lapangan, evakuasi ini akan terus dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Apalagi mengingat masih ada indikasi kondisi korban yang masih hidup di balik reruntuhan bangunan. Demikian. Pramono, apakah mendapatkan informasi terkait dengan kondisi bangunan yang ambruk saat ini? Apakah ada resiko reruntuhan susulan?
Ya, untuk runtuhan susulan kemarin memang diisukan ada, sehingga sempat membuat panik warga di sekitarnya. Namun ternyata itu hanya masalah miskomunikasi, karena ada benda jatuh di sekitar lokasi yang diiringi dengan getaran. Jadi sebenarnya ambruk susulan diindikasi tidak ada, dan sudah diputuskan tidak ada runtuhan susulan. Yang ada hanya runtuhan pertama yang terjadi pada Senin sore. Dan yang terbaru lagi, informasi yang kami peroleh, bahwasanya per hari ini di sekitar lokasi runtuhan sudah mulai muncul bau yang menyengat. Bau menyengat ini diakui oleh sejumlah keluarga korban yang sempat datang di titik bangunan yang runtuh tersebut. Sementara dari pihak tim evakuasi sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait masalah itu. Karena memang awak media tidak bisa mengakses lokasi, tidak bisa mencoba mengambil gambar atau melihat kondisi terkini karena awak media dilarang masuk keras oleh para santri atau keluarga besar pondok pesantren. Demikian. Ya, rekan Pramono, ini apakah tim SAR masih bisa berkomunikasi dengan korban yang masih tertimpa di bawah runtuhan? Ya, informasi terkini memang masih ada korban yang diindikasi hidup, karena memang dari tim evakuasi masih bisa melakukan komunikasi, dan selain itu juga tim evakuasi mendengar ada suara dari balik bangunan yang runtuh itu. Demikian. Ya, Pramono, tadi Anda sampaikan sudah mulai tercium aroma tidak sedap dari titik ataupun dari reruntuhan. Lantas apa tindak lanjut dari petugas gabungan di sana? Ya, hingga saat ini kami belum mendapat konfirmasi dari petugas tim evakuasi. Kami masih menunggu rapat tertutup dari pihak Basarnas, BPBD, maupun dari TNI Polri. Karena saat ini Kepala Basarnas, Kepala BPBD, Kepala BNPB, Kapolres sedang melakukan rapat tertutup di salah satu ruangan di area posko operasi SAR nasional ini. Teman-teman media juga masih menunggu bagaimana hasil dari rapat tertutup yang saat ini tengah dilakukan. Ya, Teman-teman Pramono. media semuanya masih menunggu. Ya, Pramono, apakah Anda bisa mencoba untuk mewawancarai keluarga korban yang berada di sana saat ini? Baik, saya akan mencoba untuk mencari salah satu atau beberapa keluarga korban. Inilah kondisinya. Baik, Bu, Ibu sedang menunggu keponakan, Bu, ya? Gimana, Bu, ceritanya, Bu? Gitu. Ibu udah tahu lokasinya? Kapan Ibu datang di titik lokasi itu? Kondisinya bagaimana, Bu? Nggak boleh masuk, Ibu. Terus Ibu tahu keponakan Ibu menjadi salah satu korban. Tahu dari mana, Bu? Oh gitu. Ya, Pramono. Taunya pertama gimana? Pramono, kami tidak bisa mendengar suara dari keluarga korban. Mungkin audionya bisa lebih didekatkan lagi. Ya, bagaimana, Yasmin? Ya, kami tidak bisa mendengar suara ataupun penjelasan dari keluarga korban. Mungkin audionya bisa lebih didekatkan lagi. Ya, jadi ceritanya bagaimana, Bu? Sampai sekarang belum ada kabar, Bu. Belum ada kabar, Bu, ya? Ya. Belum. Ibu tahu lokasinya? Ya tahu, tapi kan nggak bisa ke sana. Dilarang masuk? Ya. Ibu tahu keluarga Ibu jadi salah satu korban dari mana? Ya kan dari keluarga, ponakan saya kan mondok di sini. Oh. Keponakan Ibu sekolah di sini udah berapa lama? Baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan di sini. Terus kejadian ini? Iya. Terus rencananya bagaimana nih, Bu? Menunggu di sini terus atau bagaimana? Tak tahu, bingung saya. Iya, nggak ada penjelasan dari pihak pondok pesantren, Bu? Nggak ada. Ibu dengan Bu siapa, Bu? Kristiani. Kristiani. Dari mana, Ibu? Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Ya. Oke. Baik, Yasmin. Itu tadi salah satu di antara ratusan korban, keluarga korban maksud kami, yang hingga saat ini masih menunggu
kejelasan dari tim evakuasi maupun dari pihak pondok pesantren. Demikian. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Pramono Putra melaporkan langsung dari Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Kami masih menunggu informasi lanjutan dari Anda. Terima kasih. Ya, pemirsa, RS Siti Hajar ini telah merawat 50 korban gedung roboh milik Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, dari jumlah tersebut pemirsa tersisa 7 korban yang kini tengah mendapat perawatan secara intensif. Catatan pihak rumah sakit sejak peristiwa robohnya musola milik Ponpes Al-Khozini telah merawat 50 korban. Dari jumlah tersebut kini tersisa 7 korban yang tengah dirawat secara intensif. Adapun lainnya sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan. Sejumlah korban dijadwalkan akan dilakukan tindakan operasi karena patah tulang. Ya, pos yang tadi kita lihat dari rekan Pramono tadi di lokasi memang masih menunggu juga ya untuk hasil. Kita berharap pun untuk proses evakuasi para korban runtuhan ini yang masih di dalam runtuhan ini bisa ditemukan dalam kondisi selamat tentunya, dan sejumlah korban lain yang sudah berhasil dievakuasi. Selain sudah ada yang diperbolehkan untuk pulang, ada juga yang masih mendapatkan perawatan secara intensif di sejumlah rumah sakit. Total ada 3 rumah sakit di kawasan Sidoarjo, dan kita akan memantau di salah satu rumah sakit kondisi terkini daripada korban selamat, khususnya di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Sudah bergabung bersama kami pemirsa jurnalis iNews rekan Yoyo Agusta. Selamat pagi Yoyo, bisa dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan berapa jumlah korban yang masih dirawat di sana saat ini? Selamat pagi Yasmin. Ya pemirsa, dapat kami laporkan saat ini saya berada di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, di mana rumah sakit ini adalah satu dari 3 rumah sakit yang ada di Sidoarjo yang merawat korban reruntuhan gedung musola Pondok Pesantren Al-Khozini. Dapat kami laporkan juga bahwa hingga Rabu pagi ini rumah sakit Siti Hajar masih merawat 8 orang korban yang sampai saat ini kondisinya semakin membaik. Dari 8 ini 3 sebelumnya telah dilakukan tindakan operasi karena mengalami luka dan patah tulang. Dan saat ini kondisi mereka juga menunjukkan tren yang sangat positif. Demikian, Yasmin. Ya, rekan Yoyo, ini untuk terkait dengan korban, tindakan medis apa saja yang dilakukan untuk para korban? Ya, di tempat ini sebelumnya terdapat 52 korban reruntuhan yang dirawat di rumah sakit ini. Namun 1 hari kemudian sebagian besar mereka sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan. Dan perawatan yang dilakukan pihak rumah sakit salah satunya adalah melakukan operasi dan merujuk, satu pasien terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Mojokerto karena diperlukan perawatan terkait sarafnya. Dan saat ini perawatan yang dilakukan tinggal memulihkan kondisi kesehatan mereka. Demikian. Ya, tadi Anda katakan ada 8 korban yang masih menjalani perawatan secara intensif di sana. Lantas bagaimana dukungan dari tenaga medis? Apakah cukup atau memerlukan tambahan di sana? Ya, dapat kami laporkan bahwa pelayanan yang optimal di Rumah Sakit Siti Hajar ini akhirnya memberikan tren positif bagi pasien atau korban yang dirawat di tempat ini. Bahkan dapat kami laporkan juga bahwa saat ini Rumah Sakit Siti Hajar telah mempersiapkan berbagai upaya untuk
penanganan korban reruntuhan gedung musola yang di Pondok Pesantren Al-Quds ini untuk merawat atau melayani pasca kematian. Demikian. Ya, Yoyo, terkait dengan korban juga, apakah ada korban baru yang didatangkan ke sana sejak pagi hari ini? Ya, dari informasi dari pihak rumah sakit, di tempat ini sejak Selasa kemarin hingga saat ini belum ada tambahan pasien korban reruntuhan. Bahkan tadi malam yang sebelumnya pada Selasa siang jumlah pasien yang dirawat, maksud kami yang dirawat di sini berjumlah 10 orang. Tadi malam sudah diperbolehkan pulang sebanyak 2 orang, sehingga saat ini tersisa tinggal 8 orang yang terus mengalami tren yang positif terkait kesehatan mereka. Demikian. Ya, Yoyo, selain tentunya adalah terkait dengan perawatan medis yang mereka terima di sana, yang para korban terima, apakah ada pendampingan dari sisi psikologis yang diterima oleh para korban? Iya, Yasmin, memang selain mereka mendapatkan perawatan kesehatan secara jasmani untuk pemulihan kesehatan bodi mereka, namun pihak rumah sakit juga berusaha memberikan pengobatan trauma healing kepada para pasien, sehingga ketika mereka dinyatakan sembuh atau bisa melakukan rawat jalan, memang kondisi mereka harus benar-benar pulih secara jasmani maupun rohani mereka. Demikian. Baik, terima kasih Yoyo Agusta atas informasinya, melaporkan langsung dari RSI Siti Harja, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kunjungi Pondok Pesantren Al-Quds ini di Sidoarjo, Jawa Timur. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar meminta insiden runtuhnya bangunan di Ponpes Al-Quds ini sebagai pembelajaran bersama. Bisa selain melihat kondisi bangunan yang ambruk, Menak juga melihat kondisi keluarga korban di posko yang terletak sekitar 300 meter dari bangunan Ponpes yang ambruk. Menak menegaskan kasus ambruknya bangunan di Ponpes Al-Quds ini bisa menjadi pembelajaran bersama agar kasus serupa tidak terjadi lagi di ponpes lainnya di Indonesia. Kementerian Agama akan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi bangunan pondok yang ada saat ini. Pelajaran buat kita semuanya, terutama di lingkungan pondok pesantren. Betapa perlunya kita, insya Allah kami juga nanti selaku Menteri Agama akan memberikan perhatian khusus tentang pembangunan fisik pondok pesantren. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan duka mendalam atas meninggalnya 3 santri yang tertimpa musola di Ponpes Al-Quds ini, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, Khofifah meminta keluarga untuk bersabar atas musibah ini dan penanganannya akan dilakukan sebaik mungkin oleh tim gabungan. Semua bisa dievakuasi dengan selamat dan tentu ada yang dengan kondisi tertentu kemudian terkonfirmasi meninggal dunia. Tadi malam 1, pagi ini tadi 2. Kita semua berduka cita. Mudah-mudahan mereka bahagia di sisi Allah, keluarganya diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan. Karena sampai dengan saya duduk tadi, ada relawan yang menyampaikan bahwa sang ibu ini belum bisa makan sebelum ketemu anaknya. Jadi tadi malam kan hampir semua saya kelilingi, saya bersapa, karena ada di antara mereka yang bilang, kok kenapa sepertinya berhenti evakuasi, karena mereka melihat kerennya kok nggak gerak, eskavatornya kok nggak bekerja. Saya menjelaskan satu persatu bahwa kalau ini langsung diambil bongkahan-bongkahannya dengan eskavator atau krin, malah takut itu kemudian yang bongkahan yang tidak terangkut itu akhirnya mendesak ke bawah kira-kira.
Ada lagi ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Imam aku dulu. Kita pakai belakang, Mas. Belakang itu tiganya mana, Pak? Apa cairannya, Mas? Cairannya, Mas. Sawah. Gantungan. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Tolong mundur. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong Barat, Jakarta Timur diduga keracunan usai santap menu makanan bergizi gratis. Ya, sebagian siswa sempat dilarikan ke rumah sakit namun sudah dipulangkan. Usai menyantap menu makan bergizi gratis, sekitar 21 siswa mengalami gejala lemas, mual, hingga muntah-muntah pada Selasa pagi. 5 siswa diantaranya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Sementara itu, usai dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sektor Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Selasa sore, Kepala SDN 01 Gedong menegaskan pihaknya masih menunggu hasil uji lab Dinas Kesehatan terkait adanya indikasi keracunan hidangan MBG. Bahkan ia juga membenarkan adanya bau tidak sedap dan tekstur berlendir pada mie goreng dalam menu MBG yang dihidangkan. Iya, sebetulnya ini belum bisa dikatakan keracunan gitu ya. Kebetulan memang pagi setelah senam, kemudian anak-anak kami tetapkan di lapangan untuk mengonsumsi makanan bergizi gratis seperti itu. Kemudian tidak lama ya ada indikasi. Kemudian ada siswa yang muntah-muntah disusul dengan yang lain-lainnya. Setiap ada bau ya Bu ya? Iya, ada indikasi basi nggak sih Bu? Saya tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Artinya bau tak sedap ya Bu ya? Ya, seperti itu. Bu, bau menyengatnya dari makanan apa Bu tadi? Ada mie goreng juga. Kondisi anak-anak sendiri gimana Bu sekarang? Telurnya sih sedikit. Kenapa? Kondisi anak-anaknya sekarang seperti apa? Sudah baik, sudah dibawa pulang. Jadi hanya dirawat sebentar saja di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Sebelumnya 241 porsi MBG diberikan ke pihak sekolah dengan menu mie goreng, tahu sumedang goreng, telur dadar, oseng sawi wortel, serta buah stroberi. Terkait peristiwa itu, untuk sementara waktu di SDN Gedong 01 tidak menyediakan makan bergizi gratis hingga hasil laboratorium keluar. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Bisa polisi periksa sejumlah saksi dugaan keracunan terhadap 20 siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Ya, selain memeriksa koki dan juga pengantar makanan, polisi juga minta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Badan Gizi Nasional Yayasan Aminah Mulia Indonesia. 5 orang saksi diperiksa polisi menyusul dugaan keracunan terhadap 20 siswa di Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur.
Mereka adalah koki hingga orang yang mengantar program makan bergizi gratis di sekolahan tersebut. Selain itu, polisi juga sudah meminta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Badan Gizi Nasional Yayasan Amena Mulia Indonesia. Pemanggilan dilakukan untuk menggali keterangan terkait kasus ini. Sampai saat ini yang diminta keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan. Saat ini, para siswa yang mengalami keracunan dan dirawat di RSUD Pasar Rebo kini telah kembali ke rumah masing-masing. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, banyaknya insiden keracunan program makan bergizi gratis, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana membentuk satuan tugas untuk mengawasi Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ya, sementara itu sejumlah dapur di Kabupaten Bandung Barat juga telah dihentikan sementara setelah adanya kasus keracunan massal beberapa waktu lalu. Pasca maraknya kasus keracunan akibat makanan bergizi gratis yang terjadi di sejumlah wilayah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon dengan rencana pembentukan satuan tugas khusus untuk mengawasi Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pemprov Jabar juga mewajibkan SPPG untuk mengutamakan kualitas sajian makanan yang akan diberikan kepada siswa. Langkah ini diambil guna mencegah terulangnya kasus keracunan massal seperti yang menimpa ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Ada layanan pengaduan, jadi pengguna atau penerima manfaat MBG ini manakala makanannya tidak sesuai dengan jumlah angka 10.000, maka dia nanti posting, dimasukin ke media sosial atau dimasukin ke grup WA pengaduan. Nah, dari WA pengaduan itu nanti akan melakukan recheck, kemudian dianalisis dan diperiksa oleh auditor. Betul nggak angka sebegitu? Dan ranahnya ada 3 kalau pengurangan itu. 1 adalah administrasi, 2 pemberhentian, yang ketiga adalah pidana karena itu adalah uang negara yang dikorupsi. Rencananya dapur SPPG yang dihentikan sementara di Bandung Barat akan segera digantikan agar program MBG tetap berjalan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong agar ke depan pengelolaan dapur SPPG bisa dilakukan langsung di sekolah-sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, masih terkait makanan bergizi gratis, kali ini 2 jurnalis dianiaya dan diintimidasi saat mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Pasar Rebo, Jakarta. Ya, seseorang yang diduga pegawai SPPG melakukan tindak kekerasan pada wartawan yang saat itu sedang meliput. Dianiaya nih. Udah. Saya dianiaya. Iya. Saya juga udah mau pergi. Belum selesai kasus keracunan, program makan bergizi gratis kembali menarik perhatian publik. Kali ini dugaan kekerasan terhadap 2 jurnalis mencuat saat peliputan program itu. Peristiwa bermula dari penelusuran dapur SPPG di Pasar Rebo, Jakarta yang menyajikan makanan untuk siswa SDN 01 Gedong. Diduga, murid-murid keracunan usai menyantap menu MBG yang disajikan dari dapur tersebut. 2 jurnalis bernama Munir dan Kiki dari MNC TV diintimidasi dan dianiaya oleh pelaku berinisial S yang diduga sebagai petugas keamanan dapur SPPG. Pelaku sempat mencekik leher salah seorang wartawan dan keduanya diminta untuk meninggalkan lokasi oleh pegawai lain. Harus ada janji dulu sama Paisan. Kenapa nggak ada info dari Paisan bahwa nanti ada tamu buat dia? Cukup. Boleh minta nomor Pak Isan ya, Pak? Nggak bisa. Kalian Bapak nyuruh saya hubungin tapi Bapak nggak mau ngasih nomornya. Kalian siapa? Dia memang kasih izin untuk saya kasih nomor ke dia. Ya, saya kan wartawan, berhak mendapatkan informasi. Terkait dugaan penganiayaan serta intimidasi ini, kedua jurnalis telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Pasar Rebo serta menjalani visum di Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pemilik agen gas 3 kg menjadi korban penganiayaan oleh pemilik kios gas di Jalan Raya Patra, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, pelaku ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Warga Jalan Raya Patra, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat dikejutkan dengan aksi penganiayaan terhadap seorang pemilik agen gas LPG 3 kg. Oleh pemilik kios tempat usaha korban. Polisi yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan memasang garis polisi agar warga tak mendekati lokasi kejadian.
Peristiwa ini terjadi saat korban dan pelaku yang masih bersaudara ini sempat terlibat cekcok mulut yang berujung pelaku menganiaya senjata tajam hingga berkelahi. Pelaku penusukan, pemilik toko agen gas LPG 3 kg ini tak berkutik saat ditangkap polisi di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap saat berusaha kabur usai melakukan penusukan terhadap korban. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Pelaku dan korban saling kenal. Menurut keterangan saksi di TKP, untuk pelaku 1 orang. Untuk motif masih kami dalami, sedang kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Korban hingga kini masih dalam penanganan pihak Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Di Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Bisa seorang pria di kota Pasuruan, Jawa Timur diamuk massa usai tertangkap mencuri motor. Ya, pelaku tertangkap karena menabrak motor yang tengah parkir di tepi jalan. Dalam video amatir, pencuri motor ditangkap warga di Jalan Slagah, Pekuncen, Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Pencuri terjatuh akibat menabrak motor yang sedang terparkir di depan sebuah warung. Pelaku yang mencuri sepeda motor Matic di wilayah Kebon Agung, Purworejo berhenti setelah polisi datang menangkap. Saat dievakuasi sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksinya. Pencuri mengalami kecelakaan karena panik dikejar warga. Pelaku kini telah diamankan di Polres Pasuruan Kota dan polisi masih melakukan pemeriksaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi begal di kawasan industri Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Ya, korban mengalami luka bacok di punggung dan tak lama pelaku ditangkap polisi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. FL, 1 dari 4 pelaku begal, pasrah saat ditangkap Polsek Cakung, Jakarta Timur. Polisi menangkap pelaku di rumah kontrakannya di wilayah Rawabebek, Cilincing, Jakarta Utara. Dari keterangan pelaku, aksi begal tersebut terjadi saat korban yang hendak ke pasar pada pagi hari dipepet oleh 4 orang pelaku berboncengan 2 sepeda motor di kawasan industri Cakung, Jakarta Timur. Korban berupaya melawan, namun pelaku dengan senjata tajam melukai korban yang berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka bacok di bagian punggung. Usai serangkaian penyelidikan, polisi menangkap pelaku yang merupakan residivis dengan kasus yang sama. Kalau pelakunya sudah residivis, kemudian pengakuan dari pelaku sudah 6 kali. 2 kali di BKT, kemudian 1 kali di Jakarta Utara, Cilincing, kemudian 2 kali di Kuitang, Jakarta Pusat, kemudian sekali ada di kawasan Licik. Hingga saat ini polisi masih terus memburu pelaku lain berinisial AP, WH, dan 1 orang yang belum diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pertama kalinya, Uya Kuya dan istri Astrid Kuya ini bertanggi rumah mereka pasca dijarah pada akhir Agustus 2025 lalu. Ya, keduanya emosional saat melihat sejumlah foto keluarga dan juga barang keluarganya rusak. Perabotan. Dengan rasa pilu, Uya mengungkap rumah mereka dibangun sejak tahun 2014 ketika anak-anak mereka masih kecil. Uya merasa miris, sedih, dan kecewa lantaran barang yang hilang bukan hanya miliknya. Selain itu, banyak coretan yang memaki dan menghina keluarganya. Nah, ini Bentar, biar. Udah dong, gue aja ngomong. Tenang. Silakan maki-maki saya. Kalian mau fitnah saya apapun, kalian marah sama saya, tapi jangan hina keluarga saya. Jangan hina anak-anak saya. Saya aja sasaran kalian. Apa salah anak-anak saya? Apa salah istri saya? Sebelumnya ratusan orang tak dikenal mendatangi kediaman Uya Kuya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada akhir Agustus 2025 lalu. Mereka berangsak masuk sambil merusak bangunan rumah. Massa pun turut menjarah sejumlah barang berharga dari dalam rumah Uya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, mobil dinas Wakil Bupati Maros Andi Mutazi Mansyur diduga melawan arus di Jalan Poros Bone Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi lawan arus ini memicu kecaman netizen. DD 2D. Tuh, dinas apa? DD 2D. Viral di media sosial, mobil dinas Wakil Bupati Maros Andi Mutazi Mansyur melawan arah di Jalan Poros Bone Makassar, Sulawesi Selatan. Rekaman tersebut memantik perbincangan warganet terutama soal etika penggunaan mobil dinas pejabat di tengah kondisi lalu lintas padat. Kemacetan ini dipicu saat antrian panjang truk besar di SPBU Partu Nuang yang menunggu pengisian bahan bakar solar hingga keluar ke jalan dan menimbulkan kemacetan panjang. Menanggapi video viral tersebut, Wakil Bupati Maros Andi Mutazi Mansyur membantah telah menerobos kemacetan. Saya tidak menerobos. Nah, itu maksudnya bagaimana? Tidak menerobos, seandainya saya menerobos mobil saya sendiri. Tapi itu kan banyak mobil depan. Nah, saya cuma ngikut sopir, bukan ngikut yang kasih jalan kan sopir ngikut. Meski sudah memberikan klarifikasi, rekaman video tersebut tetap menuai beragam komentar netizen, termasuk etika penggunaan mobil dinas pejabat. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Bisa hubungan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh kembali tegang pasca beredar video razia truk yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Ya, Gubernur Aceh pun menanggapi santai dan mengatakan kalau dia jual, kita beli. Iya, jangan juga perusahaannya. Ini harus merdeka supaya pendapatan pajaknya ke Sumatera Utara. Gimana jadi dibilang kita juga akan ya masih tahu kalau enggak masih tahu. Ya udah. Ya, jadi Bang ya. Enggak apa-apa. Viral di media sosial video Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat sedang menyetop truk berplat nomor Aceh di kawasan Simpang 3 Mano Unggas, Langkat. Peristiwa yang berlangsung 27 September lalu ini dituding sebagai bentuk razia terhadap plat nomor BL yang melintas di wilayah Sumatera Utara. Warganet menduga Bobi melarang plat asal Aceh melintas lantaran pajaknya tidak sampai ke kas Provinsi Sumatera Utara. Di sisi lain, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta semua pihak tenang menanggapi video tersebut. Namun, ia juga memperingatkan siapapun jika berniat mengganggu, maka pihaknya tak ragu untuk meladeni. Muzakir Manaf juga mengingatkan masyarakat Aceh untuk waspada terhadap kebijakan yang dikeluarkan Provinsi Sumatera Utara dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi. Ini untuk meningkatkan pendapatan Aceh. Tapi bahkan tak ia mantang tak sabar mantang. Bahkan orang lain berkicau. Tapi tio wanti-wanti sit. Nyokai publau tak blau. Ya. Nyokai gatai tak garu. Tapi hampir kita tenang on. Hana kita sepupi. Tak kira yang angin berlalu kicauan burung. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merespon videonya yang viral saat merazia truk berplat nomor Aceh. Bobi mengatakan ia hanya memberikan sosialisasi tentang aturan pajak kendaraan yang akan berlaku pada tahun 2026. Ia tidak menargetkan secara khusus kendaraan dengan plat nomor Aceh. Di daerah tetangga kita yang paling dekat, Riau, sudah melaksanakan ini, sama juga ada tadi lihat video ya, gubernur juga langsung turun ke jalan. Habis itu di Jawa Barat, di Kalbar, Kalteng, juga kita kenapa heboh. Dan ini bukan hanya untuk plat BL, kebetulan yang lewat di situ kemarin plat BL. Nah ini kita hanya mensosialisasi, kita mendata. Kan tadi saya sampaikan ini kan di belakang 2026. Jadi kita minta kemarin saya ada Wakil Bupati, tolong didata perusahaan-perusahaan yang domisilinya di Sumatera Utara ya, beroperasi di Sumatera Utara, tapi menggunakan kendaraan operasionalnya di luar plat BK. Nah ini tolong disosialisasikan untuk mengganti platnya menjadi plat BK. Kenapa? Karena pajak kendaraan nggak masuk.
Peraturan gubernur mengenai aturan plat kendaraan ini tengah digodok Bapeda Sumut bersama Bapelitbang dan ditargetkan akan berlaku tahun depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Aceh dan Sumatera Utara sempat bersengketa terkait dengan kepemilikan 4 pulau. Ya, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Empat pulau di Provinsi Aceh yang kini masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara jadi polemik. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Terkait isu soal adanya minyak dan gas di 4 pulau, Bobi menyatakan belum ada data soal itu. Namun ia melihat ada potensi besar di sektor pariwisata. Sementara Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau yang ditetapkan Kemendagri masuk wilayah Sumatera Utara masuk ke dalam kewenangan Aceh. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti atas klaimnya tersebut. 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Pada 25 April 2025, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya. Bisa Putra Presiden RI ketiga B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, penuhi panggilan KPK dan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten. Pemirsa, Ilham tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa siang. Ia ditanya oleh tim penyidik Lembaga Anti Rasuah perihal penjualan mobil klasik pada ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya Ilham Habibie sudah memenuhi panggilan KPK pada Rabu 2 September lalu. Dalam pemeriksaan tersebut, Ilham mengaku beri keterangan soal penjualan mobil pada Ridwan Kamil sekitar tahun 2021 dengan sistem cicil. Meski demikian, penjualan mobil yang belakangan telah disita itu belum dilunasi oleh RK. Sampai sekarang pertanyaan sisanya itu saya nanti akan nanti saya sampaikan setelah saya keluar. Bukan sekarang. Ke berita acara. Pemirsa, kecewa permintaan penyelidikan ulang kasus kematian misterius tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian. Keluarga Arya Daru Pengayunan berkeluh kesah pada Komisi 13 DPR. Ya, sementara itu pihak Komisi 13 desak Kapolri lakukan gelar ulang dan otopsi ulang guna ungkap kematian Arya Daru. Yang terjadi pada anak kami. Keluarga Arya Daru Pengayunan mengadukan dugaan kejanggalan kematian sang diplomat muda Kementerian Luar Negeri ke Komisi 13 DPR RI pada Selasa pagi. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Jakarta yang juga dihadiri LPSK, Komnas Perempuan, dan Kementerian HAM. Keluarga Arya Daru menilai hingga kini belum ada kejelasan terkait kasus kematian sang diplomat muda. Penyampaian dari pihak penyidik pada waktu itu belum bisa menenangkan kami, terus terang saja. Meskipun saya juga menghargai dari pihak-pihak yang terkait tentunya sudah bekerja keras, tetapi bagi kami itu juga belum membuat kami merasa jelas dengan apa sebetulnya yang terjadi pada anak kami. Usai mendengar keterangan dari keluarga, Komisi 13 DPR RI mendesak kepolisian melakukan gelar perkara ulang dan membuka opsi ekshumasi atau otopsi ulang guna mengungkapkan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kita perlu cek lagi, kita minta perkara ini dibuka kembali oleh Kapolri untuk minta keterangan kepada ahli forensik. Kalau tidak, dilakukan otopsi ulang untuk menyesuaikan dengan bukti-bukti. Apalagi saya katakan tadi ada petunjuk baru, itu bagus itu. Petunjuk baru ini bisa membuka bisa melakukan otopsi ulang. Yang adanya surat ancaman, kalau orang bunuh diri, mau siapa lagi yang mau ngancam?
Sementara itu, dalam rapat itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga sempat mengungkap 3 ancaman teror yang dialami keluarga sang diplomat muda. Pertama, 9 Juli 2025, seorang pria misterius mendatangi rumah almarhum dan menyerahkan amplop coklat yang setelah dibuka berisi styrofoam berbentuk bunga Kamboja, hati, dan bintang. Yang kedua, pada 27 Juli 2025, makam Arya Daru diacak-acak hingga membuat keluarga kaget. Dan yang ketiga, 16 September 2025, kuburan sang diplomat muda ditaburi bunga mawar merah dengan bentuk yang aneh. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Andreas Hugo Pariera, ini mendesak Kementerian Luar Negeri RI segera bentuk tim investigasi independen. Ya, hal ini guna mengusut tuntas kasus meninggalnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Ya, makanya dari pihak keluarga sebenarnya minta juga ada dari Kemlu untuk hadir. Cuma karena ini kita harus minta izin lagi ke pihak komisi terkait, itu kan aturan main di sini. Makanya kami buat rekomendasi untuk disampaikan, dikirimkan untuk pihak kementerian. Karena ini almarhum ini adalah diplomat yang sudah diberikan tugas untuk pergi ke Finlandia. Ya, saya kira masyarakat memperhatikan begitu intens. Masa Kementerian Luar Negeri hanya diam aja gitu kan? Warga negara kita yang ada di luar negeri dilindungi, termasuk dilindungi oleh almarhum gitu. Sementara almarhum sendiri tidak dilindungi oleh instansinya, kan ini kan aneh gitu. Penekanan soal tim investigasi tadi, targetnya kan dibentuk kapan, mulai kapan bekerja? Ya, kami memberikan ini rekomendasi dan kami akan Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Esko yang diduga dilakukan oleh Brigadir Rizka, istrinya sendiri, nyaris ricuh. Ya, keluarga kesal lantaran tersangka Brigadir Rizka menolak memeragakan adegan pembunuhan dengan dalih sedang tidur saat suaminya ditemukan tewas. Ratusan warga ikut menyaksikan saat tersangka Brigadir Rizka melakukan rekonstruksi pembunuhan terhadap Brigadir Esko suaminya. Dalam rekonstruksi di rumah korban di Desa Jembatan Kembar, Lombok Barat, Brigadir Rizka memperagakan 50 adegan. Rekonstruksi juga dilakukan di sejumlah titik. Setiap adegan diperagakan mulai dari interaksi terakhir korban dengan istrinya. Namun pelaku menolak melakukan adegan pembunuhan lantaran berdalih sedang tidur saat suaminya ditemukan tewas tergantung di pohon di belakang rumah. Polisi juga menghadirkan 7 saksi, namun polisi belum bersedia mengungkap motif pembunuhan. Ada 2 versi Pak berarti. Oh enggak, tetap kami gabungkan kok. Tetap digabungkan. Tadi tersangka dihadirkan Pak ya? Betul sekali. Bersama saksi yang lain? Tadi tersangka lebih dari 1 tersangkanya. Sementara masih 1. Sementara masih 1. Sementara masih 1. Sudah ada motifnya enggak? Nanti kita kasih perkembangan penyidikannya bagaimana, bisa bertambah atau tidak. Keluarga sangat menyesalkan dan tidak menyangka Brigadir Rizka menjadi tersangka pembunuhan suaminya. Keduanya sudah 8 tahun menikah dan memiliki 2 anak. Keluarga berharap pelaku diganjar hukuman berat. Dari Lombok Barat, NTB, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bertemu dan berdialog dengan koalisi masyarakat sipil. Pemirsa, dalam pertemuan, koalisi masyarakat sipil sampaikan sejumlah masukan, termasuk meminta Kapolri untuk bebaskan sejumlah aktivis. Baik. Salah satunya Del Pedro Maharain yang ditahan pihak Polda Metro Jaya terkait demo akhir Agustus 2025 lalu. Saya akan mulai pertama kali dari Kapolri menegaskan akan memilah kasus yang lanjut diproses dan juga kasus yang diberikan restoratif justice. Kita bicara ada 12 narasumber, waktunya saya diberikan waktu kurang lebih sekitar 100. Demikian juga dengan ada beberapa peristiwa yang kemudian kita tindak lanjuti dengan penegakan hukum karena ada peristiwa kerusuhan. Tentunya ini juga menjadi diskusi nanti selanjutnya dengan beliau-beliau bagaimana mengantisipasi solusi ke depannya dan bagaimana
kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif, dan mana yang kemudian ke depan harus kita lebih edukasi, baik dari sisi Polri. Menyampaikan kepada jajaran kepolisian hari ini, termasuk Bapak Kapolri, untuk membebaskan para aktivis yang hingga hari ini masih ditahan. Mulai dari Del Pedro Marhain, Sahdan Hussein, Harij, sampai dengan Muhammad Fahrur Rozi yang baru ditangkap kemarin dan ditahan oleh pihak kepolisian di daerah istimewa Yogyakarta dan diinterogasi oleh Polda Jawa Timur. Kami menjamin bahwa mereka adalah para aktivis yang memperjuangkan demokrasi, termasuk reformasi Polri, dan tidak terlibat. Bisa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta. Ya, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara untuk pertama kalinya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti untuk mengenang tragedi gugurnya pahlawan revolusi pada 30 September 1965. Prabowo tiba di lapangan upacara pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, didampingi oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka. Prabowo menjadi inspektur upacara dengan Komandan 1 yakni Kolonel Penerbang M. Amri Taufani, yang mana dalam prosesi Prabowo mengajak seluruh peserta upacara untuk sejenak tundukkan kepala mengenang jasa pahlawan revolusi. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila, pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ikrar kesetiaan kepada Pancasila. Usai prosesi, Prabowo bersama Gibran kemudian meninjau kawasan Monumen Pancasila Sakti. Hormat saudara. Pemirsa, juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Ya, Marc ini selanjutnya akan mengaspal di GP Mandalika yang menjadi penampilan perdananya setelah menjadi juara MotoGP 2025. Marc Marquez keluar dari lingkungan Istana Negara usai bertemu dengan Presiden Prabowo. Rider dengan julukan The Baby Alien itu didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Sebelum meninggalkan istana, Marquez menyebut senang bisa kembali ke Indonesia dan penampilannya di Grand Prix Mandalika pada akhir pekan ini akan menjadi penampilan perdana dirinya setelah meraih gelar juara di Jepang. Kedatangan Marquez untuk GP Mandalika juga dipandang pemerintah sebagai momentum untuk membangun sport tourism. So hello everybody. I'm super happy to be back here in Indonesia after being world champion just 3 days ago, and will be the first GP first circuit after being champion, and I will try to enjoy it a lot. I know that we have a lot of fans here, and it's the best circuit and the best country to enjoy it. So let's see if we can enjoy it in Mandalika GP. Ya, alhamdulillah tadi Bapak Presiden sudah bertemu juara dunia Marc Marquez. Dia menyampaikan Marc kepada Bapak Presiden, ini sebuah kehormatan bisa ketemu Bapak Presiden, dan kita lihat dia Indonesia dalam membangun sport tourism ini sangat-sangat dibutuhkan ke depan, dan ini menjadi bagian tadi pembangunan juga tidak hanya sport tetapi juga tentu buat ekonomi secara. Bisa Presiden Prabowo Subianto meresmikan akad massal 26.000 rumah subsidi di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Ya, masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah ini dengan membayar cicilan 1,4 juta rupiah per bulan, flat selama 15 tahun. 1. Presiden Prabowo Subianto secara simbolis meresmikan akad massal dan penyerahan kunci 26.000 rumah subsidi melalui program kredit kepemilikan rumah sejahtera fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada 10 penerima manfaat dari berbagai profesi mulai dari guru hingga ojek online.
Dalam sambutannya, Presiden menyebut sektor perumahan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, namun juga menjadi pendorong ekonomi. Perumahan adalah sangat penting, dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Jadi memang ini kita perhatikan, ya. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah. Akad massal yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini melibatkan 26.000 unit secara daring dan luring dari 30 provinsi. Program rumah subsidi ini juga dilengkapi fasilitas keringanan pajak dan biaya administrasi. Program ini menjadi bagian dari komitmen pencapaian target rumah subsidi nasional dan juga keberpihakan pemerintah terhadap kalangan berdaya beli rendah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani dan Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, jurnalis iNews Jen Cahyani akan mengajak Anda melihat ke dalam rumah subsidi yang biaya cicilan rumahnya dibuat ringan dengan jangka waktu cicilan sampai 15 tahun. Ya, seperti apa? Kita simak bersama berikut ini. Ini adalah bentuk rumahnya. Nah, tadi saya sudah meminta izin kepada pemilik rumah dan ini luasnya 30/60 meter persegi. Nah, untuk proses cicilan rumahnya juga dibuat ringan dan juga dengan jangka yang lama, yakni cicilannya 1,4 juta rupiah per bulannya selama 15 tahun. Nah, saya akan ajak Anda untuk masuk ke dalam. Permisi Ibu, Mas, Mbak. Nah, ini dia kondisi rumah subsidi yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang sudah dilakukan akad massal. Nah, saya mau tanya-tanya sedikit ya sama pemilik rumahnya, dengan Mas siapa? Dengan Mas Yana. Mas Yana, ini bagaimana sebelumnya tinggal di mana nih sebelum menempati di rumah ini? Sebelumnya saya tinggal di Kotakan di daerah Bantar Gebang. Saya juga kerja di Pangkalan 6 Bantar Gebang, Cikiwul. Tinggal sama siapa? Tinggal sama istri berdua. Berdua ya. Nah, ini gimana nih untuk prosesnya cicilan dan segala macamnya ini mudah atau? Kalau saya mudah banget, nggak nyampe 2 minggu saya langsung akad. Proses akad. Terus saya cuman akad itu habis kurang lebih 10 akadnya, terus langsung nerima kunci. Nah, ini dia pemirsa, jadi fasilitasnya ini ada ruang tengah, kemudian ada 2 kamar ya, kamar pertama, kemudian kamar kedua, dan juga ada di sini ada kamar mandinya. Ini kamar mandinya, dan juga di belakang sini juga disediakan dapur. Nah, ini mungkin belum sepenuhnya tertata ya, karena baru dilakukan akad secara massal dan juga baru diresmikan. Namun harapannya dengan adanya rumah subsidi ini dapat meringankan para warga atau masyarakat yang ingin menempati rumah dengan cicilan yang rendah dan juga jangka waktu yang lama dan juga hunian yang tentu saja nyaman. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani bersama juru kamera Yudi Permana melaporkan. Meriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Udara menggelar gladi demo udara di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, sejumlah pesawat tempur dikerahkan untuk mematangkan persiapan atraksi di udara pada puncak perayaan HUT ke-80 TNI. Pemirsa, gladi demo udara di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma menjadi bagian dari rangkaian persiapan HUT TNI ke-80 yang akan digelar di Monumen Nasional Jakarta Pusat pada 5 Oktober mendatang. Sejumlah pesawat tempur disiapkan yang nantinya akan membentuk formasi-formasi menarik.
Informasinya, ada 5 jenis pesawat tempur yang akan memeriahkan perayaan HUT TNI. Di antaranya adalah pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Su-27, Sukhoi Su-30, dan Hawk 100/200. Ya, pemirsa, untuk informasi selengkapnya dari lokasi latihan pasukan TNI Angkatan Udara, kita sudah bergabung dengan jurnalis iNews rekan Jessica Winoto. Ya, selamat siang Jessica. Latihan atraksi apa yang dilakukan oleh pasukan TNI AU pada siang hari ini? Ya, selamat siang Togi, Yasmin, dan juga pemirsa. Untuk saat ini kondisi terkini di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma memang saat ini sedang berlangsungnya gladi atau latihan demo udara yang mana ini menjadi merupakan bagian dari rangkaian persiapan perayaan HUT TNI yang ke-80 yang nantinya akan digelar di Monumen Nasional Jakarta Pusat pada 5 Oktober mendatang. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan saat ini, kita sudah bersama dengan salah satu mayor penerbang dari pesawat Sukhoi. Halo Bapak, namanya siapa? Nama saya Mayor Penerbang Vinandika dari Skadron Udara 11. Oke, baik Mayor Vinandika, kita mau bertanya untuk dari persiapan untuk perayaan HUT TNI ke-80 ini bagaimana sih Pak? Khususnya untuk Bapak kan sebagai penerbang di pesawat Sukhoi ini gimana Pak? Baik, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun TNI ke-80, kami dari Skadron Udara 11 yang dimana kami mengawaki pesawat Sukhoi 2730, kami sudah melaksanakan persiapan kurang lebih dari 3 minggu sebelum hari ini. Jadi kami mempersiapkan untuk pelaksanaan flypass dan juga kami nanti akan berperan sebagai high speed pass. Pak, untuk manuver yang dipersiapkan ada nggak sih Pak untuk perayaan HUT TNI ke-80 ini? Untuk manuver sendiri, kami dari unsur Sukhoi terlibat 2 peran. Pertama, kami akan melaksanakan mass passing, high speed pass bersama-sama dengan total 6 pesawat. Kemudian pada saat terakhir penutupan, kami juga akan melaksanakan high speed pass di mana kita akan melewati di sekitar area acara Monas dengan kecepatan tinggi dan suara yang gemuruh. Oke, baik Pak. Pak, ini mengingat kita ini pastikan menjadi suatu kebanggaan bagi TNI untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Harapan ke depannya atau pada saat nanti perayaan HUT TNI ke-80 ini gimana Pak? Tentunya harapan kami sebagai seorang prajurit ke depan, Tentara Nasional Indonesia bisa menjadi lebih prima dan juga kami khususnya TNI Angkatan Udara dapat menjadi lebih adaptif, modern, unggul, profesional, dan humanis. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Mayor Vinandika atas waktu informasinya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Baik, Togi, Yasmin, dan juga pemirsa, memang berikut adalah penjelasan bagaimana persiapan yang sudah dipersiapkan oleh salah satu penerbang di pesawat Sukhoi yaitu Mayor Vinandika, yang mana bahwa memang tadi informasinya bahwa sudah 3 minggu sebelum dari hari ini sudah melakukan persiapan diri untuk melakukan manuver-manuver yang akan ditampilkan nantinya pada 5 Oktober mendatang. Tentunya dari selain dari pesawat Sukhoi pun ini sudah ada pesawat-pesawat lainnya, yaitu ada F-16, lalu juga ada T-50I, Golden Eagle, dan lain sebagainya. Sehingga kami akan terus memantau bagaimana perkembangan situasinya di sini. Kami akan terus kabarkan ke Anda. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Jessica Winoto melaporkan langsung dari Ladut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ada kembali di iNews Today, pemirsa. Serangan brutal terus dilancarkan oleh pasukan Zionis Israel secara intensif dalam misi invasi skala penuh dan pendudukan kota Gaza. Ya, Israel menghancurkan gedung-gedung pencakar langit di kota Gaza, namun warga Gaza mengaku tidak akan pernah meninggalkan tanah Gaza. Hingga saat ini wilayah Gaza Palestina masih menerima bombardir tentara Zionis Israel. Gedung pencakar langit di Gaza dilululantakkan militer Israel. Bahkan tak segan-segan kawasan permukiman pun menjadi sasaran penyerangan rudal. Menurut mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel, sedikitnya 200.000 warga Palestina di jalur Gaza tewas atau luka-luka karena serangan militer Israel. Israel menegaskan operasi militer Israel di jalur Gaza tidak sekalipun dihalangi oleh nasihat hukum. Namun pejuang kemerdekaan Palestina tidak hanya berdiam diri. Beberapa di antaranya melawan dengan meluncurkan mortir dengan sasaran kendaraan militer tentara Israel.
Data sementara dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sebanyak 64.718 orang tewas dan 163.589 orang luka-luka akibat serangan di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Rumah sakit Al-Shifa di Gaza berhenti beroperasi karena kekurangan pasukan medis hingga korban tewas maupun luka berhamburan tanpa mendapatkan perawatan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan juga cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini pemirsa, Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Siang bersama rekan kami Reza Sirega dan juga Fazilah Khairunisa. Saya Yasmina Tania. Dan saya Togi Snega pamit undur diri. Selamat beraktivitas and have a great day. Bye-bye. Jenazah 5 warga Palestina dan sejumlah besar korban luka dibawa ke kompleks medis Al-Shifa di kota Gaza pada hari Sabtu di tengah operasi militer Israel yang terus berlanjut. Tercatat setidaknya 51 orang telah tewas akibat serangan Israel sejak Sabtu pagi. Rekaman menunjukkan warga berduka atas kematian korban, sementara para pemuda dan anak-anak yang terluka terbaring di ranjang rumah sakit. Namun mereka tidak mendapatkan penanganan sebab rumah sakit Al-Shifa telah terpaksa berhenti beroperasi karena kekurangan pasukan medis. Nampak pula gedung bedah rumah sakit Al-Shifa yang hancur akibat serangan Israel, serta beberapa bagian rumah sakit yang dibiarkan kosong karena kurangnya pasukan medis. Sementara Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan bahwa 20 rumah sakit telah dipaksa berhenti beroperasi di wilayah utara Gaza. Sementara yang lain terus beroperasi di bawah ancaman. فيها دواء ولا فيها علاج وانا بستنى اولاد اخويا يطيبوا عشان اوديهم على الجنوب بطلع فيهم اولاد اخويا هذا وبنت اخويا هذا كمان في العنايه ايش بدي اسوي والحمد لله لا فيها علاج ولا فيها اكامول ولا لفاف فيش فيها شيء خايفين اليهود يخشوا المستشفى